Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita ucapkan atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Livia Juniati, kemudian rekan saya Nanda Salma RA, Yogi Saputra, Chelsea Ananda, Rahmide Putri, dan Safira Nurul Fadila. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Adapun tujuan untuk pembuatan praktikum pembuatan sabun ini yaitu memahami cara pembuatan sabun dengan menggunakan bahan-bahan alami. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, pukul 9 sampai 12 WIB, yang bertempat di rumah masing-masing praktikan. Selanjutnya, itu ada dasar teori. Sabun adalah garam natrium dan kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun yang digunakan sebagai pembersih dapat berwujud padat atau keras, lunak, dan cair. Dewan Standarisasi Nasional menyatakan bahwa sabun adalah bahan yang digunakan untuk tujuan mencuci dan mengemulsi. Terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon C12 sampai C18 dan sodium atau potasium. Sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci dan mengemulsi, terdiri dari dua komponen utama, yaitu asam lemak dan rantai karbon C16 dan sodium atau potasium. Proses pembuatan sabun dikenal dengan istilah proses saponifikasi, yang merupakan reaksi pemutusan rantai trigliserida pada minyak melalui reaksi dengan basa dan akan menghasilkan produk samping, yaitu gliserin. Sabun yang dibuat dengan NaOH dikenal dengan sabun keras atau hard soap, sedangkan sabun yang dibuat dengan KOH dikenal dengan sabun lunak atau soft soap. Lemak yang digunakan dalam pembuatan sabun adalah lemak hewan, sedangkan minyak yang digunakan antara lain minyak kelapa dan kelapa sawit. Sabun dibuat dengan dua cara, yaitu proses saponifikasi dan proses netralisasi. Proses saponifikasi minyak akan diperoleh produk sampingan yaitu gliserol, sedangkan proses netralisasi tidak akan memperoleh gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak dengan asam lemak bebas dengan alkali. Lemak dan minyak yang umum digunakan dalam pembuatan sabun adalah trigliserida dengan 3 buah asam lemak yang tidak beraturan diesterifikasi dengan gliserol. Masing-masing lemak mengandung sejumlah molekul asam lemak dengan rantai karbon panjang antara C12 atau asam laurik hingga C18, yaitu asam stearat pada lemak jenuh, dan begitu juga dengan lemak tak jenuh. Campuran trigliserida diolah menjadi sabun melalui proses saponifikasi dengan larutan natrium hidroksida membebaskan gliserol. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Safira Nurul Fadila. Kepada Safira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan alat dan bahannya. Nah, alat yang digunakan dalam pembuatan sabun itu menggunakan wadah, hand blender, timbangan, spatula, cetakan sabun. Dan bahan yang digunakan yaitu minyak kelapa 150 gram, minyak sawit 150 gram, minyak zaitun 200 gram, air destilasi 130 gram, minyak NaOH 72 gram, ekoenzim 60 gram, dan madu 3 gram, dan larutan kopi 30 gram. Berikut cara kerjanya, yaitu 1. Menyiapkan 2 buah wadah. Yang kedua, memasukkan air pada wadah 1 liter. Lalu memasukkan NaOH, kemudian mengaduknya sampai larut. Yang ketiga, memasukkan minyak yang telah dicampur pada wadah kedua. Yang keempat, menuangkan bahan pada wadah pertama.
ke dalam wadah kedua, lalu menggunakan hand blender. Yang kelima, apabila sudah setengah mengental, bagi adonan menjadi 2 bagian. Apabila ingin membuat varian yang berbeda, kemudian ditambahkan dengan wewangian sesuai keinginan masing-masing. Yang keenam, setelah itu mengaduk kembali adonan hingga mengental. Ketujuh, memasukkan adonan ke dalam cetakan. Yang kedelapan, menambahkan hiasan pada bagian atas sabun sesuai keinginan dan selera masing-masing. Yang kesembilan, mendinginkan sabun kurang lebih selama 2 hari. Yang ke-10, kemudian mengeluarkan sabun dari cetakan yang kemudian didinginkan atau disimpan dalam sirkulasi udara yang baik atau curing selama 3 minggu. Yang ke-11, sabun siap digunakan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safira yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Chelsea Ananda. Kepada Chelsea Ananda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk berikutnya yaitu hasil pengamatan. Bisa dilihat ini adalah hasil pengamatan dari Chelsea Ananda, Livia Juniati, Nanda Salma. Dan selanjutnya itu ada Rahmi Daya Putri, Safira Nurul Fadila, dan Yogi Saputra. Adapun karakteristik warna dan aroma dari sabun Ecoenzym dari sabun dari Chelsea Ananda itu ada coklat, warnanya coklat susu, aromanya aroma kopi dominan minyak zaitun. Untuk sabun dari Livia Juniati warnanya coklat susu, aroma kopi dominan minyak zaitun. Dari sabun dari Nanda Salma warnanya coklat susu, aroma kopi dominan minyak zaitun. Sabun dari Rahmi Daya Putri warnanya coklat susu, aromanya aroma madu. Untuk sabun Safira Nurul Fadila warnanya coklat kehitaman, aromanya aroma kopi. Dan sabun dari Yogi Saputra warnanya coklat susu, aromanya aroma aloe vera. Pembahasan dan kesimpulan. Pada proyek pembuatan sabun ini dilakukan secara mandiri yang dilakukan di rumah masing-masing. Praktikan. Sabun adalah gram natrium dan kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun yang digunakan sebagai pembersih dapat berwujud padat atau keras, lunak dan cair. Sabun yang dibuat praktikan mempunyai aroma masing-masing, diantaranya ada aroma kopi, madu, dan aloe vera dengan bahan-bahan yang telah dijabarkan di poin sebelumnya. Sabun ini siap digunakan setelah 3 minggu. Pada minggu 1 sudah menunjukkan sabun mengeras. Secara umum warna dari sabun ini adalah coklat susu dan aroma kopi. Proses pembuatan sabun dikenal dengan istilah proses sonifikasi yang merupakan reaksi pemutus rantai trigliserida pada minyak melalui reaksi dengan basa dan akan menghasilkan produk samping yaitu gliserin. Sabun yang dibuat dengan NaOH dikenal dengan sabun keras atau hard soap, sedangkan sabun yang dibuat dengan OH dikenal dengan sabun lunak atau soft. Lemak yang digunakan dalam pembuatan sabun adalah lemak hewan, sedangkan minyak yang digunakan antara lain minyak kelapa dan minyak sawit. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Chelsea yang sudah menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Yogi Saputra. Kepada Yogi dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Chelsea Ananda sebelumnya. Jadi sabun ini adalah hasil reaksi dari asam lemak dengan logam alkali. Hasil penyamburan tersebut diperoleh satu campuran sabun, gliserol, dan sisa alkali atau asam lemak yang berasal dari
lemak yang telah terhidrolisis oleh alkali. Campuran tersebut berupa massa yang kental. Massa tersebut dapat dipisahkan dari sabun dengan cara penggaraman. Bila sabunnya adalah sabun natrium, proses penggaraman dapat dilakukan dengan menambahkan larutan garam NaCl jenuh. Setelah penggaraman, larutan sabun naik ke permukaan larutan garam NaCl sehingga dapat dipisahkan dari gliserol dan larutan garam dengan cara menyaring dari larutan garam. Massa sabun yang kental tersebut dicuci dengan air dingin untuk menetralkan alkali yang berlebih atau memisahkan garam NaCl yang masih tercampur. Sabun kental kemudian dicetak menjadi sabun tangan atau kepingan, dan kepingan gliserol dapat dipisahkan dari sisa larutan garam NaCl dengan cara destilasi vakum. Garam NaCl dapat diperoleh kembali dengan cara pengkristalan dan dapat digunakan lagi. Kemudian fungsi dari sabun ini adalah kemampuannya mengemulsi kotoran berminyak sehingga dapat dibuang dengan pembilasan. Kemampuan ini disebabkan oleh dua sifat sabun, yaitu yang pertama sabun alkali tanah itu untuk deterjen atau yang sering digunakan untuk mencuci atau zat pencuci. Kemudian yang kedua itu sabun alkali logam mineral untuk zat tahan air yang tidak permanen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yogi untuk penyampaian materi berikutnya. Akan Anda silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan dasar sabun, antara lain yang pertama yaitu warna. Lemak dan minyak yang berwarna terang merupakan minyak yang bagus untuk digunakan sebagai bahan pembuatan sabun. Dan selanjutnya ada angka saponifikasi, yaitu angka yang terdapat pada miligram kalium hidroksida yang digunakan dalam proses saponifikasi sempurna pada 1 gram minyak. Angka saponifikasi digunakan untuk menghitung alkali yang dibutuhkan dalam saponifikasi secara sempurna pada lemak atau minyak. Selanjutnya ada bilangan lot. Bilangan lot iod digunakan untuk menghitung ketidakjenuhan minyak atau lemak. Semakin besar angka iod, maka asam lemak tersebut semakin tidak jenuh. Dalam pencampurannya, bilangan iod menjadi sangat penting, yaitu untuk mengidentifikasi kesehatan sabun pada suhu tertentu. Menurut The Green Living Expert, dikatakan bahwa sabun alami membuat kulit tetap terlindungi. Sabun alami tidak mengandung bahan kimia, sehingga tidak membuat kulit iritasi atau kemerahan, terutama bagi kulit yang sensitif. Bahkan bahan alam dalam sabun alami dapat memperbaiki kulit yang mengalami masalah tersebut. Sebaliknya, bahan kimia pada sabun biasa bersifat merusak, terutama untuk kulit sensitif. Indonesia yang kaya akan tumbuhan menghasilkan minyak nabati menjadikan sabun alami menjadi sangat ekonomis serta ramah lingkungan. Oleh karena itu, sabun alami bisa menjadi pilihan yang tepat untuk membuat kulit lembut yang dapat dibuat di rumah. Minyak kelapa sawit merupakan minyak yang mengandung asam palmitat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 44,3%. Fungsi dari asam palmitat ini dalam pembuatan sabun adalah untuk kekerasan sabun dan menghasilkan busa yang stabil. Konsumen beranggapan bahwa sabun dengan busa yang melimpah mempunyai kemampuan membersihkan kotoran dengan baik. Minyak zaitun merupakan kaya akan vitamin E dan antioksidan. Herboris minyak zaitun sangat baik digunakan sebagai pelembab kulit, terutama kulit yang kering atau sangat kering. Minyak ini akan menutrisi dan merawat elastisitas kulit, membuat kulit lebih lembut dan bercahaya, serta mencegah bedah kulit. Kopi mengandung antioksidan yang dapat melindungi kulit dari radikal bebas. Jika kulit wajah terpapar radikal bebas yang berlebih, tanda penuaan pun akan lebih cepat muncul. Antioksidan juga mampu mencegah penurunan kadar kolagen dan meningkat produksi elastis sehingga kulit tetap kencang. Madu mengandung sifat antioksidan, antibakteri, dan antiseptik yang membantu membuka pori-pori kulit, membersihkannya, dan membantu menghilangkan komedo. Manfaat madu untuk wajah lainnya adalah bahwa madu adalah obat untuk masalah kulit terbesar dan paling umum dan jerawat. Kesimpulannya, sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan. Sabun dibuat dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi antara basa alkali dengan minyak atau lemak. Produk yang dihasilkan pada saponifikasi adalah sabun sebagai hasil utama dan gliserol sebagai hasil samping. Sabun yang dihasilkan rata-rata berwarna coklat, susu, dan beraroma kopi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, mungkin sekian materi dari kami tentang pembuatan sabun dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.